Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal mukarramin ingkang kaula kinurmati Bapak lan Ibu Dewan Juri yang baik hati, baik budi dan bijaksana. Panitia penyelenggara yaitu guru penggerak yang senantiasa energik dan inovatif. Sahabat-sahabat dai-daiyah di seluruh Nusantara, rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih tanpa pilih kasih sayang. Atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pahlawan revolusi yang membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Islam, ad-dini wal iman. Kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Pelajar Ulul Albab di Zaman Milenial. Sudah tahu belum apa itu pelajar? Apa itu Ulul Albab? Dan apa itu milenial? Dalam pendidikan agama Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Kata ulul albab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 16 kali dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir rahimakumullah menyebut ulul albab sebagai orang yang memiliki akal yang sempurna, cerdas, yang digunakan untuk mengetahui dan merenungi segala sesuatu yang hanya sudah diketahui keagungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata milenial artinya adalah baru atau pembaruan, di mana generasi milenial adalah generasi yang lahir pada zaman baru atau zaman pembaruan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilah subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha suci Allah atas segala firman-Nya.
Dalam Al-Quran tersebut dijelaskan orang-orang ulul albab adalah mereka yang duduk, mereka yang berdiri, mereka yang terbaring, memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi, serta memikirkan bagaimana kekuasaan Allah. Maka kemudian mereka berdoa, lindungilah kami dari siksa api neraka. Maka dari itu, ayat di atas menjelaskan bagaimana bahwa orang yang senantiasa berpikir, senantiasa memikirkan kekuasaan Allah dengan tujuan adalah memahami bahwa kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung bagaimana jumlahnya oleh perkiraan manusia. Menjadi pelajar ulil albab haruslah memiliki sikap yang senantiasa memikir-mikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajar ulil albab yang baik akan senantiasa memiliki sikap kritis terhadap perkembangan zaman, mengasah kemampuan diri sendiri untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta menguatkan iman agar selalu muhasabah diri tentang apapun yang menimpa pada dirinya untuk dilindungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dalam menjadi pelajar ulil albab haruslah mempunyai karakter pelajar yang senantiasa berzikir, pelajar yang suka berfikir dan beramal soleh serta siap berkarir. Zikir adalah usaha untuk mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Pelajar ulil albab akan senantiasa senang mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap waktu dan di setiap keadaan. Lisannya akan sering digunakan untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan yang baik atau diam. Pelajar yang suka berpikir adalah cara batin manusia untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pola pikir sendiri juga menentukan bagaimana seseorang akan bertindak, berkata, dan berperilaku. Suka berpikir yang dimaksud adalah sebagaimana pelajar ulil albab senantiasa memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak ia lakukan, apa yang hendak ia perbuat. Sudah benarkah? Sudah tepatkah? Sampun benar nopo dereng, serta dapat membedakan yang hak dan yang batil. Yang ketiga adalah berkarir. Berkarir atau berbisnis adalah jalan seseorang untuk hidup. Yang dimaksud berkarir di sini adalah pelajar ulil albab akan senantiasa mengasah kemampuan dirinya, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan setelahnya, untuk kehidupan masa depannya. Hadirin rahimakumullah. Adapun beberapa hikmah menjadi pelajar ulil albab, yaitu yang pertama, Allah akan senantiasa mempermudahkan segala urusan kita semua. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala suka dan senang kepada hamba dan makhluknya yang mau berusaha dan memikir-mikirkan kekuasaannya. Kemudian kita akan menjadi pelajar yang cemerlang karena senantiasa bersyukur dan berpedoman teguh pada keimanan dan keislaman. Yang ketiga, tidak mudah terprovokasi dan menjadi pelajar yang cinta akan budaya bangsanya. Yang keempat, mengasah dan terus mengasah kemampuan diri sendiri untuk senantiasa berkembang dan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang sekitarnya.
Yang terakhir, mampu mengambil pelajaran dan keputusan pada setiap apapun yang terjadi pada dirinya, senantiasa bersikap sabar dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat dan hikmah yang bisa kita peroleh dalam menjadi pelajar ulil albab yang suka berzikir, suka berpikir, beramal soleh, dan siap berkarya. Oleh karena itu, marilah kita menghadapi zaman milenial yang sudah modern ini dengan bertransformasi menjadi pelajar yang cermat, pelajar yang kritis, dan berakhlakul karimah. Hal itu tentunya tidak lain dan tidak bukan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sifat kebangsaan yang mendarah daging demi mewujudkan generasi emas. Ler iler tandure wo sumiler, ta ijo royo tak senggo temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo sepu tototiro kumiten beda ing pinggir, tondo mono lumatono kanggo sepu mengkosore mumpung padang rembulane, mumpung jembar karangane, yo surah sallu alik. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan murni dari diri saya sendiri. Makan tahu lumpat, mangan tahu kupat, tutune santen, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho lil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.